Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah sarapan, sudah ke toilet, dan letakkan botol minum di dekat kalian. Kedua, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian, serta duduk dengan sikap yang sopan dengan pendampingan orang tua. Ketiga, persiapkan hati untuk beribadah dan ikut berpartisipasi dengan sukacita. Ayo, beri yang terbaik untuk Tuhan. Selamat mengikuti chapel. Shalom. Halo anak-anak. Halo papa mama. Halo Mr. and Miss. Laskar Khusus Kalam Kudus. Yes. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus. Dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, Miss Wiji senang sekali hari ini kita dapat mengikuti ibadah chapel dengan tema disiplin rohani, pentingnya saat teduh. Oke anak-anak, hari ini kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa Bapa kami yang dipimpin oleh Miss Yuni. Kepada Miss Yuni kita panggil yuk. Miss Yuni. Mari anak-anak, kita akan berdoa Bapa kami. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay! Good job anak-anak yang sudah berdoa dengan sikap yang baik. Oke, sekarang kita akan naikkan dua pujian, yaitu T-A-A-T, taat, dan Light of the World. Semuanya bangkit berdiri ya. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, lakukanlah nasihat
sudah memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Semuanya kembali duduk ya. Nah, kita mau ngapain lagi ya Miss Wiji? Nah, Miss Anju, karena tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita mau naikkan pujian, ajarku mengerti. Nah, setelah pujian ini, nanti kita akan berdoa bersama Miss Debbie. Oke anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa ya. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga sudah memuji Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Mr. Benny. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami supaya kami bisa belajar tentang firman-Mu. Kami boleh juga melakukan, bukan hanya sekedar mendengar ya Tuhan, tapi kami boleh melakukan dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan senantiasa menolong kami. Siapkan hati kami Tuhan supaya kami terus belajar tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena anak-anak sudah berdoa dengan baik tadi. Dan sekarang kita sudah siap untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang 10 perintah Tuhan. Dan kita sudah diajarkan bagaimana kita harus mentaati semua perintah-perintah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dan juga kita sudah belajar tentang mengapa Yesus itu sudah datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Nah, hari ini Mr. Benny akan mengajak kita semuanya untuk belajar tentang disiplin, yakni bagaimana kita harus rajin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita buka Alkitab kita, buku kesayangan kita dari Mazmur 119 ayatnya ke-47 dan ke-48. Mari kita baca bersama-sama ya.
Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Nah, anak-anak, dari ayat tadi sudah jelas dikatakan bahwa perintah-perintah Tuhan itu harusnya sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang harus kita semangat ketika kita melakukan semua perintah Tuhan. Begitu juga dengan membaca firman Tuhan, begitu juga dengan waktu-waktu kita yang kita berikan untuk saat teduh atau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Nah, Mr. Benny sudah menanyakan ke anak-anak kelas K2 tentang hobi yang mereka miliki, dan dari jawaban anak-anak itu yang paling banyak bahwa mereka itu gemar atau suka membaca. Itu adalah hobi yang mereka miliki, yaitu mereka suka membaca. Nah, ada anak-anak yang suka membaca buku cerita, ada anak-anak yang suka membaca buku tentang pelajaran mereka, ada anak-anak yang suka baca buku tentang petualangan, atau buku-buku lain yang mereka sukai atau mereka senangi. Itu adalah suatu hobi atau sesuatu yang menyenangkan kita dan ketika kita melakukannya. Nah, bagaimana dengan hobi untuk membaca Alkitab? Apakah ada anak-anak yang suka atau hobinya membaca Alkitab? Ternyata anak-anak sulit bagi kita untuk menemukan orang atau anak-anak yang hobinya adalah membaca Alkitab atau membaca kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Dan bahkan Mr. Benny sendiri kadang juga ada waktu-waktu Mr. Benny itu sulit untuk membaca Alkitab ya, atau mungkin waktunya nggak ada nih atau anak-anak semuanya seperti itu ya. Mungkin juga anak-anak berkata seperti itu, aduh Miss, nggak bisa karena kan saya belum bisa baca, atau banyak hal lain gitu ya. Tapi memang untuk membaca Alkitab itu dibutuhkan sesuatu di dalam diri kita itu untuk menimbulkan kecintaan ataupun menimbulkan kesukaan, sukacita. Itulah yang perlu kita ketahui, bahwa kita perlu membaca dan merenungkan Alkitab. Nah, anak-anak yang masih di kelas nursery ataupun di kelas K1 yang mungkin belum bisa membaca, anak-anak bisa kok minta bantuan dari papa mama, atau mungkin ada kakaknya yang ada di rumah yang sudah bisa membaca, untuk membantu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi dikatakan juga di sana dari ayat yang ke-47 tadi dikatakan bahwa aku hendak bergemar, ya. Ini akan menjadi kesukaan bagi kita ketika kita melakukannya, ketika kita mengetahui perintah-perintah Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara membaca buku kesayangan kita, yaitu Alkitab. Nah, di ayat yang 48 dikatakan aku menaikkan tanganku. Artinya apa itu anak-anak? Ketika kita mengatakan aku ingin menaikkan tanganku, berarti kita menaikkan tangan kita sendiri, bukan menaikkan tangan orang lain. Nah, begitu juga dengan membaca Alkitab ataupun merenungkan firman Tuhan. Ya, untuk membaca Alkitabnya mungkin kita bisa dibantu oleh papa mama atau kakak yang ada di rumah, atau om tante atau siapapun. Tetapi untuk merenungkan atau mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, itu adalah bagian kita sendiri, ya. Jadi marilah kita semuanya belajar untuk mencintai firman Tuhan dengan segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin perkara-perkara sederhana dengan cara membacanya saja, atau mendengarkan 1 atau 2 ayat setiap harinya. Tetapi marilah kita juga bisa menjadi disiplin. Disiplin itu apa sih, Mr. Benny? Ya, disiplin artinya kita mau terus berusaha untuk melakukannya.
Seperti itu ya. Di dalam sekolah kita juga memiliki disiplin, berarti kita harus mentaati peraturan yang ada. Kita memiliki SMART, kita punya classroom procedures, kita punya ada 6 hal yang harus kita lakukan seperti itu ya di dalam pelajaran setiap harinya. Itu adalah membangun kita untuk berdisiplin. Begitu juga dalam membaca Alkitab, kita harus belajar untuk disiplin. Nah, anak-anak, itu tadi yang kita bisa pelajari dari ayat ini ya. Jadi kita belajar untuk semakin mencintai firman Tuhan, belajar untuk membuat waktu kita pribadi, untuk kita membangun waktu pribadi kita untuk merenungkan firman Tuhan ya. Walaupun tadi Mr. Benny sudah katakan anak-anak belum bisa baca, tapi anak-anak masih tetap bisa merenungkan firman Tuhan. 1 atau 2 ayat yang kita dengarkan setiap hari nanti akan bisa bertumbuh jadi anak-anak juga seperti anak-anak nursery. Nggak akan mungkin tetap berada di nursery ya, tapi nanti akan naik ke kelas K1. Anak-anak K1 nanti akan naik ke kelas K2. Anak-anak K2 yang sekarang akan segera pindah ke jenjang berikutnya, yaitu ke kelas sekolah dasar atau kelas 1 SD. Nah, seperti itu juga dalam pertumbuhan iman rohani kita, yaitu kita semakin gemar membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Mr. Benny ada satu lagu yang Mr. Benny sangat sukai ketika lagu ini mengingatkan Mr. Benny untuk senantiasa mendengar firman Tuhan. Lagu ini berbunyi seperti ini ya. Kata-kata dalam lagu ini ada seperti ini. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nah, biarlah kiranya ya kata-kata dalam lagu ini menjadi doa kita dan setiap hari dalam hidup kita, bahwa kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dipakai Tuhan lebih lagi ya, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau ya Tuhan. Kami mau bergemar ya Tuhan. Kami mau mencintai ya Tuhan perintah-perintah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mau ya Tuhan untuk semakin dekat Tuhan kepada Engkau ya Tuhan, melalui doa kami Tuhan, melalui saat teduh kami ya Tuhan, melalui waktu-waktu kami Tuhan dalam mencari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak juga Tuhan yang mendengarkan Tuhan pesan yang hamba-Mu sampaikan hari ini ya Tuhan. Mereka juga boleh bertumbuh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan sejak dari awal usia mereka ya Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Ini kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus membentuk waktu kami Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
ibadah chapel kita sudah selesai. Terima kasih buat anak-anak, Mami Papi, dan Miss dan Mister yang sudah mengikuti ibadah chapel hari ini. Nah, sebelumnya kita akan berdoa, doa penutup yang dipimpin oleh Miss Wiji. Oke anak-anak, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami boleh melakukan chapel dengan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu menjadi anak yang senantiasa dapat melakukan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita akan melakukan kegiatan bermain dan belajar bersama Miss dan Mister di kelas. Sampai ketemu di chapel selanjutnya. Bye.